Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul Lembaga Arbitrase atas Persengketaan Bisnis Syariah dengan mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Ulinuha SEMM. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan, pertama saya sendiri, Tazkiyah Auliana Putri, dengan NIM 20 10 10 11176. 2. Uswatun Hasanah dengan NIM 20 10 10 11070. 3. Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 20 10 10 11180. 4. Mas Narada Fitrin dengan NIM 20 10 10 11195. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu A. As-sulhu. Secara bahasa, kata as-sulhu artinya memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah atau secara ulama mendefinisikan sulhu sebagai berikut. 1. Menurut Taqi al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, akad yang memutuskan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. 2. Hasbi al-Sidqi, akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan. 3. Sayyid Sabik, yaitu suatu akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan. B. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur hukum atau pengadilan, atau jalur non-hukum atau arbitrase. Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan pengadilan agama. Perkara ekonomi syariah tersebut terdapat dua mekanisme, yakni gugatan sederhana dan gugatan secara biasa. Gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Tolak ukur gugatan sederhana adalah nilai gugatannya tidak lebih dari 500 juta rupiah, sedangkan untuk penanganan perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan lebih dari 500 juta rupiah adalah dengan mengacu pada hukum acara perdata. Baiklah, saya akan memulai presentasi untuk materi yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-pengadilan. Dalam hukum Islam, dikenal sebagai istilah tahkim atau tahkam, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai untuk dua orang yang bersengketa. Tahkim atau tahkam di Indonesia memiliki badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah atau Basarnas, yang semula adalah bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional. Pada umumnya, karena ketentuannya terkait pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak yang bersengketa karena harus berimbang guna untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tujuan Basarnas sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah, memberikan penyelesaian secara adil dan cepat, menyelesaikan sengketa perdata di antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah dan menjadikan syariah sebagai dasarnya. Dalam para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah,
Hal tersebut tidak menjamin bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah tidak memiliki konsekuensi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya. C. Lembaga Arbitrase Bisnis Syariah sudah bersiap-siap dan bersepakat di dalam kontrak mereka apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui forum di luar pengadilan negeri. Fungsi mengadili dapat dilakukan dan berlangsung di banyak lokasi. Atas dasar hal itu, maka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketaan bisnis merupakan kecenderungan beralihnya minat masyarakat pencari keadilan dari menggunakan jalur litigasi pada pengadilan kepada jalur lain yang formatnya lebih tidak terstruktur secara normal. Namun demikian, bentuk yang disebut terakhir itu diyakini oleh para penggunanya akan mampu melahirkan keadilan substansial. Adapun faktor yang membedakan adalah pengadilan mengedepankan metode pertentangan. Selanjutnya adversarial, sehingga para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang kuat yang akan menang, sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikat baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase, para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kurang sempurnanya pengadilan dalam menjalankan tugasnya, seharusnya hukum tanpa harus mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum mampu membuka diri untuk mengaktualisasikan sistemnya dan meningkatkan peranannya untuk membuka lebar-lebar akses keadilan bagi masyarakat bisnis tanpa harus terbelenggu pada aturan normatif yang rigid. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 13. 1. Lembaga-lembaga arbitrase nasional. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga bisa disebut pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha nasional maupun internasional sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidaksepahaman di bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi impor-ekspor, makanan, perjanjian, distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tata cara penyelesaian cara damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang franchising, penerbangan, telekomunikasi internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang menghendaki agar ditetapkan juga dalam pelanggaran terhadap keamanan lingkungan pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum ARB. Yang kedua, lembaga-lembaga arbitrase yang ada di Indonesia. 1. Badan Arbitrase Nasional. 2. Arbitrase Pasar Modal Indonesia. 3. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. 4. Badan Arbitrase Syariah Nasional. 5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.